Selamat malam Pak Aryawan dan teman-teman sekalian. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang masyarakat informasi sebagai babak baru sejarah kehidupan manusia. Kami kelompok 1 terdiri dari saya, Olga Belinda, Betari Tribuana Astika, dan Sang Ayu Kadek Ari Sutriani. Saya akan memulai dari masyarakat pasca industri. Apa yang dimaksud dengan masyarakat pasca industri? Masyarakat pasca industri adalah tahap dalam evolusi masyarakat ketika ekonomi bergeser dari memproduksi dan menyediakan barang dan produk ke salah satu yang terutama menawarkan layanan. Masyarakat manufaktur terdiri dari orang-orang yang bekerja di konstruksi, tekstil, pabrik, dan pekerja produksi. Sedangkan di sektor jasa, orang bekerja sebagai guru, dokter, pengacara, dan pekerja retail. Dalam masyarakat pasca industri, teknologi, informasi, dan layanan lebih penting daripada memproduksi barang-barang yang sebenarnya. Garis waktu masyarakat pasca industri. Masyarakat pasca industri lahir di tengah-tengah masyarakat industri saat barang-barang massa diproduksi secara massal dengan menggunakan mesin. Pasca industrialisasi ada di Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat adalah negara pertama dengan lebih dari 50% pekerja yang dipekerjakan dalam pekerjaan sektor jasa. Masyarakat pasca industri tidak hanya mengubah ekonomi, itu juga mengubah masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat informasi adalah sebutan bagi masyarakat sebagai hasil dari tahap setelah era industrialisasi atau pasca industri. Ini tidak berarti era industrialisasi tak ada, hanya jumlahnya semakin berkurang. Masyarakat informasi juga dampak perkembangan dari masyarakat industri. Masyarakat informasi adalah individu-individu yang bidang pekerjaannya memproduksi, mengolah, mendistribusikan informasi atau aktivitas sehari-harinya tidak bisa dilepaskan dari teknologi modern. Everett M. Rogers pernah mendeskripsikan suatu bangsa di mana mayoritas angkatan kerja adalah terdiri dari para pekerja dan di mana informasi merupakan elemen yang paling penting. Jadi, masyarakat informasi mencerminkan suatu perubahan yang tajam dari masyarakat industrial di mana mayoritas tenaga kerja bekerja dalam pekerjaan manufacturing. Kemudian, ia lanjut mengatakan kontras dengan itu, para pekerja individu pada masyarakat informasi adalah mereka dengan aktivitas utamanya memproduksi, mengolah, atau mendistribusikan informasi dan memproduksi teknologi informasi. Perkembangan masyarakat dibagi menjadi 3 tahapan. Dalam masyarakat industri tidak ada masyarakat yang dapat berdiri sendiri, karena masih ada masyarakat pertanian. Bahkan dalam masyarakat informasi masih ada masyarakat pertanian dan industri. Alvin Toffler membagi tahapan perkembangan masyarakat menjadi 3 gelombang, yaitu yang pertama gelombang pertanian, gelombang kedua industri, gelombang ketiga informasi. Bell membagi masyarakat menjadi pra-industri, industri, dan pasca-industri. Bila masyarakat industri mendasarkan diri pada teknologi mesin, maka masyarakat pasca industri dibentuk oleh suatu teknologi intelektual. Jika modal dan tenaga kerja merupakan unsur-unsur struktural utama dari masyarakat industri, maka informasi serta pengetahuanlah yang merupakan unsur utama dari sektor pasca industri. Persoalan utama bagi masyarakat pasca industri adalah pengembangan suatu prasarana yang tepat untuk mengembangkan jaringan-jaringan komunikasi atau communication network, istilah yang pernah dikemukakan oleh Anthony Oettinger dari teknologi informasi digital akan mengikat masyarakat pasca industri menjadi satu.
Perlu ditekankan bahwa masyarakat pasca industri tidak serta-merta menyingkirkan masyarakat industri. Sama juga halnya, masyarakat industri tidak menyingkirkan sektor-sektor agraris dari ekonominya. Oleh karena itu, ada gunanya diberi ketegangan mengenai beberapa dimensi baru dari masyarakat pasca industri tersebut. Hal demikian pernah dikatakan oleh Daniel Bell sebagai berikut. Yang pertama, terpusatnya pengetahuan teoretis. Yang kedua, penciptaan teknologi intelektual yang baru. Yang ketiga, semakin banyaknya kelas ilmuwan. Yang keempat, perubahan dari barang ke jasa. Yang kelima, perubahan sifat pekerjaan. Yang keenam, munculnya peran wanita. Yang ketujuh, ilmu pengetahuan sebagai citra. Yang kedelapan, situs sebagai unit politik. Yang kesembilan, meritokrasi sistem berdasarkan keahlian. Yang ke-10 berakhirnya kelangkaan, dan yang terakhir ekonomi dan informasi. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Materi selanjutnya adalah ciri-ciri masyarakat informasi menurut Alvin Toffler. Yang pertama, masyarakat yang terkena terpaan media massa dan komunikasi global yang mampu mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat karena menjadikan media massa sebagai referensi utama memungkinkan dunia ini tanpa batas. Yang kedua, kesadaran masyarakat akan informasi dan ketercukupan informasi karena masyarakat memiliki tingkat kesadaran tinggi dalam hal kebutuhan informasi, memiliki kemudahan dalam mengakses informasi dengan daya beli yang cukup ekonomis. Yang ketiga, ketergantungan pada media massa sangat besar sehingga muncul gejala yang bernama nomofobia atau no mobile phone phobia, individu yang jauh dari gadget. Yang keempat, menjadikan informasi sebagai komoditas ekonomi bahwa informasi itu sendiri tidak ada yang harus ketika seseorang mendapatkan informasi maka harus berani membayar. Dan yang terakhir, mengakses informasi yang super highway atau berkecepatan tinggi. Melalui ini, individu memungkinkan untuk berhubungan cepat dengan individu atau masyarakat lain, menyalurkan aspirasi dan ekspresi agar dirinya akrab dengan individu atau masyarakat lain, mengakses berbagai kebudayaan daerah atau negara lain. Dengan adanya super highway, memungkinkan informasi dapat diakses oleh siapa saja, mengecilkan dominasi perolehan informasi dan masuk ke semua kelas sosial dalam masyarakat. Perkenalkan, nama saya Sayangko Derustriani dengan NIM 0203 010027. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu dampak masyarakat informasi. Dampak masyarakat informasi menurut Alvin Toffler yang pertama terbuka. Adanya keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat mendapat informasi dari segala sumber, menuntut masyarakat untuk peduli akan informasi dan tidak merasa bodoh, dan masyarakat bersikap pintar untuk menerima informasi yang ada. Yang kedua, demokratis. Masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapatkan informasi dan menyebarkan pesan karena sebagaimana mestinya prinsip demokratis, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sehingga mereka memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapatnya agar melek politik dan berpartisipasi dalam pemerintahan. Yang ketiga, desentralisasi. Penyebaran informasi menjadi merata dan informasi yang hampir sama. Masyarakat tidak lagi dianggap sebagai pihak yang dikuasai, namun lambat laun terbangun pemikiran bahwa masyarakat yang berkuasa. Ketergantungan pada ICT, Information and Communication Technology. Ketergantungan masyarakat informasi sangat besar sekali karena dipengaruhi oleh perkembangan teknologi komunikasi. Pekerjaan jasa. Masyarakat informasi lebih menitik beratkan pada pekerjaan jasa, bukan berarti pekerjaan pada bidang manufaktur hilang, karena pekerjaan jasa lebih kepada memberikan pelayanan jasa soal komunikasi, yaitu untuk memecahkan masalah. Dari selanjutnya, good elektronik. Secara kuantitas, masyarakat informasi memanfaatkan informasi jauh lebih besar dibandingkan aktivitas lainnya. Contohnya yaitu melakukan pekerjaan di rumah. Dengan informasi, orang bisa bekerja di mana saja dan kapan saja. Salah satunya bekerja di rumah, tanpa harus berpindah-pindah tempat.
Cukup memanfaatkan pembayaran melalui internet, kita sudah bisa mengirimkan email dan artikel. Rumah yang mewadahi masyarakat informasi untuk yang banyak aktivitas kegiatan informasi bisa disebut dengan gubuk elektronik. Pekerjaan jarak jauh. Semakin meningkatnya pekerjaan jarak jauh, dimungkinkan semakin rendahnya biaya produksi, transportasi, dan polusi udara. Jika itu semua dilakukan secara serentak, akan ada penghematan besar-besaran dan lingkungan sekitar menjadi sehat. Kerja elektronik di rumah mampu membangkitkan dalam skala besar-besaran karena tingkat penggunaan gubuk elektronik semakin meningkat. Masyarakat yang terpusat pada rumah tangga. Munculnya gubuk elektronik tentu saja akan menimbulkan dampak dengan pilihan-pilihan baru aktivitas komunikasi. Dampak yang ditimbulkan diantaranya yang pertama, dampak masyarakat. Gubuk elektronik akan mampu membangkitkan kembali rasa kebersamaan, menghidupkan kembali berbagai kerja sukarela, mengaktifkan organisasi pemuda di bidang olahraga dan kegiatan sosial lainnya. Gubuk elektronik mempunyai arti penting yang jauh lebih baik dari sekedar apa yang disebut para sosiolog scrap atau paguyuban. Dampak lingkungan. Kerja di rumah akan menghemat kebutuhan energi, tapi juga menuju pada desentralisasi energi. Sistem elektronik yang dikerjakan di rumah justru memancarkan keperluan energi sehingga mempermudah penggunaan energi lainnya. Dampak ekonomi. Perusahaan yang mengalami perkembangan tentu perusahaan industri elektronik, komputer, dan komunikasi. Perusahaan minyak, industri mobil, jika tidak mengantisipasi bisa mengalami kemunduran. Dampak psikologi. Pekerjaan di depan layar elektronik rumah akan membuat manusia berurusan dengan simbol-simbol abstrak yang membutuhkan peran otak. Secara manusiawi, manusia itu makhluk sosial yang lazim berhubungan dengan manusianya. Dengan teknologi dan kerja di rumah, mereka akan sibuk dengan teknologinya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Materi yang terakhir adalah masyarakat pemberontak teknologi. Masyarakat informasi adalah masyarakat teknologi, yang artinya teknologi menjadi perangkat utama dalam mendukung proses penyampaian pesan. Dampak teknologi memunculkan para aktivis yang menolak penggunaan teknologi yang tidak dipikirkan secara mendalam. Ada juga seseorang menggunakan teknologi komunikasi, tetapi orang lain yang terkena dampak buruknya. Dampak buruk jelas muncul akibat teknologi yang muncul di era masyarakat informasi. Masyarakat informasi yang sadar akan dampak buruk itu merasa terpanggil untuk mengingatkan kembali dampak negatif perkembangan teknologi. Teknologi memang penting, namun harus tetap menyadari akan dampak buruknya. Pemberontak di sini tidak harus diartikan negatif. Pemberontak hanya mengesankan adanya kekuasaan massa masyarakat untuk menyadarkan dampak negatif teknologi. Tantangan masyarakat informasi saat ini tidak hanya teknologi yang digunakan, tetapi keserakahan masyarakat yang tidak bijak menggunakan teknologi dalam membantu aktivitas sehari-hari. Ini menjadi tantangan yang sesungguhnya. Baik, cukup sekian materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.